Nggak menarik kalau seorang pemimpin kerjanya, gue besok dapat proyek apa nih, gue tanda tangan dapat berapa, fasilitas apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita bertanya tentang mengapa sekarang dunia seperti kebingungan, ya, faktanya memang banyak, bukan sekedar rakyat kecil, para pemimpin kelas global pun itu juga mengalami kebingungan yang luar biasa. Nah, naibnya pada saat situasi tidak ideal, kemudian keadaan menuntut hadirnya pemimpin yang punya pikiran jangka panjang, justru kita mendapati manuver-manuver pemimpin yang justru berorientasi pada hal-hal yang sifatnya sangat jangka pendek, sporadis, dan cenderung destruktif. Apa yang kemudian kita lihat sama-sama dari Presiden Prancis itu adalah satu di antara sekian bukti. Belum lagi pertengkaran antara Amerika dengan Cina yang dua-duanya kerjanya cuma saling tuduh saja, ya. Pemimpin model apa itu kerjanya saling tuduh? Kalau memang punya komitmen kepada kemaslahatan, ya semestinya ada sebuah upaya-upaya konkret lebih dari sekedar diplomasi gaya media yang cenderung bombastis tapi tidak ada realitas apapun yang tercipta. Di Indonesia juga sama. Ya, alih-alih seorang pemimpin negeri ini bisa memahami kenapa rakyat marah, kenapa milenial turun ke jalan, justru dia bertanya apa kontribusinya. Gitu kan. Nah, pertanyaan ini walaupun konteksnya positif juga, seakan-akan dirinya adalah pihak yang paling berkontribusi terhadap sebuah bangsa dan negara. Ini menunjukkan bahwa ada semacam dominasi ego yang terus bekerja, ya, bertahta di dalam pikiran rata-rata atau banyak pemimpin hari ini yang negara-negara mereka mengalami situasi yang tidak ideal, itu tidak baik dan cenderung gagal. Gagal karena memang kalau seperti Perancis itu pengangguran, layanan sosial, ya itu sudah sangat turun drastis dibanding pada masa di mana Perancis itu tampil sebagai negara yang jaya, dan itu umum. Bahkan Spanyol, ya, itu juga sudah mulai dilanda oleh kemiskinan seiring dengan datangnya gelombang Covid kedua. Lantas apa yang penting untuk kemudian kita perhatikan dalam hal ini? Pertama, seorang pemimpin semestinya adalah, kalau dia memiliki ambisi besar, maka dia harus mengarahkan segenap kemampuannya untuk menciptakan hal-hal yang membawa sebuah perubahan, mulai dari mindset sampai kerja-kerja yang di luar nalar. Ya, kita ambil contoh paling sederhana saja, Muhammad Al-Fatih itu bekerjanya luar biasa, ya. Dia membayangkan bagaimana bisa menaklukkan Konstantinopel, kemudian dia berpikir bagaimana kalau kapal ini diangkut melalui gunung-gunung. Ya, itu orang yang semestinya punya jiwa kepemimpinan tuh begitu. Jadi enggak menarik kalau seorang pemimpin kerjanya, gue besok dapat proyek apa nih, gue tanda tangan dapat berapa, fasilitas apa. Lo menantu gue sana dong ikut pilkada sana. Itu bukan pemimpin. Itu orang yang berkalkulasi, ya, berpacu dengan segenap apa yang dia miliki untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pragmatis. Memang ada keuntungannya, ya, tapi namanya pragmatis, selesai ya selesai. Tapi kalau kita bicara Al-Fatih sampai hari ini, keberadaannya itu menginspirasi. Atau seperti Nabi Muhammad yang belakangan juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk kemudian umat Islam udahlah nggak usah ikut marah-marah, Nabi Muhammad memaafkan. Nabi Muhammad memaafkan itu kaitan dengan dirinya yang dihina, bukan agamanya. Begitu agama dihina, nah beliau langsung tampil gagah berani, ya. Dan kita sebagai umatnya
yang memang secara syariat itu kita dituntut untuk mencintai Nabi bahkan lebih dari orang tua kita dan diri kita sendiri, ya sudah sepatutnya umat Islam itu bergerak memberi respon yang memadai. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, situasi ini memberikan kita sebuah sinyal bahwa anak-anak muda jangan terseret dengan apa yang tampil pada permukaan. Tapi cobalah menyelam sedikit di balik apa yang ada di permukaan. Insya Allah kita akan menjadi generasi yang cerdas. Sebab kalau kita hanya melihat yang permukaan, ya namanya headline berita, ya per 1 jam, per 20 menit, bahkan per 5 menit, itu akan berubah-ubah. Semakin kita sering membaca tanpa sebuah frame, ya kalau dalam Islam ada istilah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tanpa Iqra bismi rabbik, ya kita akan jadi orang gila saja. Apa itu orang gila? Banyak bacaannya, tidak jelas cara menganalisanya, dan pada akhirnya kesimpulannya, perilakunya juga tidak berubah kepada kebaikan-kebaikan. Nah, situasi seperti ini akan menghadirkan sebuah krisis besar di masa yang akan datang. Oleh karena itu, generasi muda muslim harus melihat bahwa dirinya selain sebagai individu juga memiliki misi kepemimpinan. Nah, misi kepemimpinan ini kita coba padukan nih dari orang-orang yang punya ambisi jangka panjang dalam hidupnya, ya, seperti para leluhur Al-Fatih misalnya, atau seperti Nabi Yusuf yang bisa menyelesaikan, ya, mengantisipasi krisis datang yang begitu mengerikan, krisis pangan yang begitu mengerikan, bisa diantisipasi sedini mungkin, dan kita sudah harus memiliki kesadaran untuk itu. Tentu saja Tuhan tidak akan langsung berbicara dengan kita, tapi dengan panduan ayat Quran, realitas yang kita tangkap, dan fakta serta data yang tersaji, itu seharusnya mendorong kita untuk semakin mengerti bahwa ke depan tuh akan terjadi begini-begini dan kita harus tampil seperti itu. Nah, krisis kepemimpinan dunia itu tidak bisa dijawab oleh siapa-siapapun kecuali oleh anak-anak muda yang hari ini sadar dan menempa dirinya menjadi pemimpin yang punya ambisi kebaikan, ya, memiliki ambisi jangka panjang, ambisi peradaban. Pada saat yang sama dia teguhkan dirinya dalam kerja-kerja yang konkret sekalipun sederhana tetapi terus menerus. Itulah teladan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terpenting, hidup itu jangan mudah bawa perasaan, ya, perasaan negatif maksudnya. Perasaan positif baguslah, bawa perasaan negatif, karena dalam hidup ini Allah telah memberikan panduan, arahan, bimbingan untuk kita menjadi manusia yang memiliki mental kuat, ya, mindset yang tangguh, pada saat yang sama kiprah yang nyata di dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala hari ini dan ke depan menjadikan Indonesia bahkan dunia damai, ya, maju, ya, adil, sejahtera di bawah kepemimpinan mereka yang punya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.